Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan podcast Drama Nikah. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat, kemudian rezekinya lancar, dan pastinya rumah tangganya dalam keadaan baik. Buat teman-teman yang baru dengerin podcast ini, jangan lupa subscribe YouTube Drama Nikah, kemudian follow Instagram, follow juga Spotify Drama Nikah. Linknya ada di bio Instagram. Buat teman-teman yang mau kirim cerita, silahkan DM. Nggak harus yang sudah nikah, yang belum menikah pun juga boleh, karena podcast ini sebenarnya dibikin buat orang-orang yang belum nikah, biar mereka tuh tahu lah gimana sih pernikahan itu, biar ada referensi dari pengalaman orang lain, seperti itu. Yang sedang pacaran mau nikah, bolehlah kirim cerita kalian ke DM Instagram @dramanikah. Yang mau dengerin cerita ini, pause dulu, siapin kopi atau teh. Enak juga didengerin sambil tiduran, oke? Cerita ini dikirim oleh seseorang ke Instagram @dramanikah. Ceritanya seperti ini. Halo teman-teman Dramanikah. Awal mula perkenalan kami ketika saya dan istri makan di warung pecel lele. Kebetulan kontrakan saya dekat dengan warung tersebut. Dan termasuk warung itu murah meriah, kemudian rasanya enak. Istri saya ini, sekarang jadi istri ya. Istri saya dulunya kebetulan kos di daerah yang sama dengan saya. Nah, kami pun sering bertemu, akhirnya berkenalan. Umur saya dan istri terpaut 10 tahun. Istri saya merupakan seorang mahasiswi pasca sarjana di salah satu kampus di Jogja. Sedangkan saya hanya seorang musisi. Saya waktu itu mencoba PDKT dengan istri dan ternyata dia orangnya baik. Senang sekali rasanya. Istriku bukan perempuan yang cantik tetapi lemah lembut, gak banyak bicara, gak banyak menuntut, dan pandai sekali bersyukur. 3 bulan kenal, saya memutuskan serius dan menikah. Namun kedua orang tua istri saya meminta keseriusan saya dengan membaca Al-Quran gitu. Jadi saya diterima kalau mau baca Al-Quran di depan ayah mertua. Saya memang muslim, saya terlahir dari ayah muslim, ibu Kristen. Nah, tetapi saya memang tidak bisa baca Al-Quran. Saya pun berusaha keras sampai gak bisa tidur, berusaha membaca dan mencari informasi di internet, di Google, di YouTube. Nah, cari cara bagaimana sih cara cepat baca Al-Quran. Sebenarnya saya juga tidak tahu nanti tuh suruh baca juz dan ayat yang keberapa gitu. Nah, kemudian tibalah saya disuruh membaca Al-Quran di depan mertua. Ketika sampai sana, ternyata saya hanya disuruh baca Al-Fatihah. Alhamdulillah, kata ayah calon mertua, kalau baca Al-Fatihah itu banyak manfaatnya. Nah, karena saya disuruh baca Al-Fatihah, alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian setelah itu kami membahas acara lamaran dan pernikahan. Kedua orang tua istri saya sama sekali tidak keberatan akan perbedaan status sosial, umur, dan pekerjaan saya. Tahu sendiri kan, terkadang musisi dianggap rendah, diremehkan oleh beberapa orang. Namun alhamdulillah orang tua istri saya ini tidak mempermasalahkannya. Oh iya, kedua orang tua saya telah bercerai ya. Mereka telah memiliki kehidupan masing-masing. Saya besar oleh Mbah Kakung dan Mbah Putri. Ketika saya mau nikah, orang tua istri saya ini, calon bapak mertua, hanya meminta saya menjaga putrinya, menyayanginya, serta tidak menyakitinya. Karena harta terbesar saya waktu itu hanya kesetiaan kepada istri.
Kalau harta mungkin tidak banyak gitu. Ketika lamaran saya meminta tolong bapak dan ibu angkat untuk mendampingi lamaran dan menikah secara sederhana, yang penting sah di mata hukum dan agama. Karena ayah saya sudah punya keluarga sendiri dan kadang dia datang ketika butuh. Kemudian sedangkan ibu saya masih peduli sebenarnya, tetapi dia juga punya keluarga sendiri dan beliau ini tinggalnya jauh banget dari saya. Dia di daerah Kalimantan. Ibu saya tinggal bersama suami dan anak-anaknya ya, adik tiri saya. Kalau ibu saya ke sini itu lumayan jauh ya. Butuh duit yang banyak dan saya memilih tidak didampingi keluarga kandung saya. Waktu pernikahan akhirnya telah ditentukan 1 bulan dari waktu setelah saya melamar. Setelah lamaran, saya benar-benar bekerja keras mengumpulkan uang tambahan. Meskipun acara nantinya diadakan secara sederhana ya, cuma tamu orang terdekat, tetapi saya tetap kerja lebih dari sebelumnya lah, lebih keras itu, biar terkumpul lah gitu. Yang datang tuh selain keluarga dekat, ada anak panti asuhan. Mungkin ya semua wanita termasuk istri saya ini ingin pernikahan yang mewah, seperti teman-temannya, seperti pada umumnya lah. Tetapi karena keadaan saya, keuangan saya seperti ini, alhamdulillah istri saya juga tidak menuntut banyak. Dia ngikut saja semampu saya. Saya mencari duit waktu itu buat lamaran atau nikah. Kerja nyanyi di restoran gudeg dari pagi, siang, kemudian siang sampai malam. Kemudian setelah selesai saya akan pindah tempat nyanyi di kafe-kafe. Seperti itulah demi tambahan biaya nikah. Setelah 2 minggu terkumpul, bahkan uangnya itu lebih dari rencana gitu. Lebih dari rencana yang akan saya berikan ke ortu angkat maupun calon mertua. Nah, karena kan waktu itu saya kerja berlebihan ya, pagi, siang, malam, lanjut lagi, mungkin hampir pagi, saya jadi jatuh sakit. Saya sakit waktu itu sakit 1 minggu sebelum acara akad nikah. Rasanya badan gak karuan, gak semangat banget. Alhamdulillah 3 hari sebelum akad saya ini sudah baikan. Ketika mau akad, saya didampingi orang tua angkat dan beberapa teman. Hampir gak ada saudara waktu itu. Perjalanan kami dari Jogja ke Malang ditempuh dengan bus. Oke, jadi istrinya ini berarti orang Malang ya, tadi tidak disebutkan. Nah, kemudian sampai di Malang, kami menginap di penginapan yang murah semampu saya. Waktu itu sebenarnya tidak ada acara adat layaknya pernikahan orang-orang. Tidak ada resepsi pernikahan. Maafkan ya istriku, waktu itu aku belum bisa membahagiakan kamu. Kata dia seperti itu. Tetapi alhamdulillah istriku ini menerima. Ketika acara waktu itu hanya pengajian dengan anak-anak panti asuhan sebelum H1 sebelum akad nikah ya. Kemudian kami menikah di KUA hanya modal uang sedikit. Gak apa-apa, yang penting sah secara hukum dan agama. Menurut saya yang penting menikah itu niatnya, bukan gengsinya atau biar wah dipandang orang seperti apa. Saya bersyukur istri dan orang tua istri, bapak mertua, gak mempermasalahkan pernikahan kita yang sederhana. Kami pun akhirnya sah menjadi sepasang suami istri secara agama dan hukum di negara ini. Kuucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah dari KUA, kami pun berfoto bersama, kemudian makan siang bersama adik-adik panti asuhan. Setelah itu, saya membawa istri kembali ke Jogja, kurang lebih setelah 1 mingguan di Malang. Kedua orang tua angkat saya dan teman-teman saya sudah terlebih dahulu pulang mereka setelah acara nikahan waktu itu. Nah, setelah itu semua perjuangan kami setelah menikah ternyata baru dimulai. Oke, jadi ini kehidupan yang sederhana mengarungi bahtera rumah tangga. Ketika di Jogja, kontrakan saya tidak menerima pasutri karena waktu itu hanya khusus cowok. Kami pun akhirnya pindah kos 1 kamar. Waktu itu tahun 2019, harganya sekitar 250.000 sebulan. Saya hanya mampu segitu ya, sewa 1 kamar. Kemudian istri ini waktu itu masih kuliah pasca sarjana. Memang biaya kuliah ditanggung orang tua istri, tetapi untuk makan dan keperluan lainnya saya usahakan itu jerih payah dari saya sendiri. Istriku tidak masalah kalau kita hanya kos 1 kamar. Nah, aku sangat beruntung punya istri yang mau menerima aku apa adanya. Beberapa bulan di situ, alhamdulillah gak ada ujian dalam pernikahan dan pernikahan kami berjalan harmonis seperti pasangan pengantin baru pada umumnya yang didambakan pengantin baru, flat lah, nggak ada gunjang-ganjing. Kemudian kami dikaruniai anak. Istriku ketika hamil memilih cuti karena dia ini ketika hamil agak males kuliah, jadi dia cuti dulu. Saya pun sudah ada sedikit rezeki yang lebih, kemudian kami pindah ngontrak di sebuah pavilion. Di sini ada beberapa masalah rumah tangga lah yang terjadi. Kontrakan kami ini lebih luas lah dari sebelumnya. Bisa dibilang pavilion 1 kamar, 1 dapur, dan 1 kamar mandi. Ada WC-nya. Tetapi ujiannya yaitu ketika pindah ke pavilion, uang ini rasanya sulit didapat. Ketika ada mudah keluar untuk kebutuhan, bahkan kami pernah suatu malam hanya makan tahu goreng, dimakan berdua, dan kami itu waktu itu nggak ada beras gitu, nggak ada nasi, jadi makan tahu aja. Istri lagi hamil, tetapi dia untung waktu itu nggak mengeluh dan tetap bersabar. Ujian kami tidak hanya ekonomi ya. Ujian kami sebenarnya hanya ekonomi tetapi tidak bertengkar. Sebenarnya saya ketika itu menyesal ya, karena kenapa dahulu ketika saya punya uang itu nggak ditabung. Karena waktu itu saya dapat gaji lumayan ya dari musik, tetapi uangnya itu hanya dibuang begitu saja buat makan, kemudian buat neraktir teman-teman gitu. Saya ini nggak pernah berpikir untuk nabung atau beli barang yang kiranya berguna buat rumah tangga gitu. Nggak terpikir sampai situ. Nah, kemudian kami pun setelah itu pindah lagi ke kontrakan lain. Nah, di sini kami benar-benar diuji rumah tangganya. Kami diuji karena saya kena sakit, kemudian emosi dan ekonomi, kayak gitulah. Bertengkar maksudnya emosi. Kami pindah ke kontrakan ini karena ingin mencari yang dekat dengan keluarga. Meskipun saya ini cuek dengan keluarga, tetapi sebenarnya kadang-kadang saya tuh merasa rindulah dengan masa-masa kecil saya yang dekat dengan keluarga gitu. Merindukan masa lalu gitu. Kami pun menempati kontrakan yang
Kami pun ketika baru menempati kontrakan, belum ada 1 bulan di situ, tiba-tiba bapak saya datang, bapak kandung. Awal-awal ketika datang, saya terima dengan lapang dada lah. Saya welcome, karena kata istri, bagaimanapun dia itu tetap bapak saya gitu. Tetapi suatu saat bapak saya ini mengajak anak dan istrinya, anak dan istri baru ya. Awalnya saya masih terima dengan baik gitu, tetapi bapak saya ini malah meminta istri saya untuk mengajari anaknya belajar online, karena waktu itu pandemi, anaknya nggak bisa belajar online itu seperti apa, jadi minta tolong istri saya. Baiklah, tapi tiap hari ke rumah dia ini. Saya menerima awalnya, tetapi dia ini malah tiap hari ke rumah, bikin saya kalau mau ngapa-ngapain ini terganggu. Bukan nggak boleh ya mereka di sini, tetapi kalau mereka tiap hari ke sini, kita ini jadi nggak enak gitu, karena kita juga sedang pandemi, kena dampak lah, terutama dalam hal ekonomi. Ketika orang lain main ke rumah kita kan nggak mungkin ya, nggak ada makanan gitu. Karena mereka di sini tiap hari saya harus keluar gitu, menjamu tamu gitu. Anak kandung saya ini jadi dinomor 2-kan oleh istri. Karena dia kan jadi ngajarin sekolah anak bapak saya. Kemudian saya pun kalau di rumah jadi nggak enak kalau mau tidur siang, karena saya capek kerja malam. Saya nggak enak kalau pulang ke rumah mau istirahat jadinya, karena ada orang terus, rumah juga kecil gitu. Sampai suatu hari istri saya ini mungkin sudah capek ya, dia juga pengen sebenarnya ngumpulin uang gitu. Capek juga tiap hari ngajarin adik tiriku, padahal dia ini sebenarnya juga ada tanggungan kuliah gitu, kuliah online. Di samping itu juga ada anak saya yang umurnya kurang lebih tuh 6 bulan. Jadi dia tuh kayak capek banget istri saya. Nah, sebenarnya saya selain bermusik, saya juga nyanyi. Selain bermusik, nyanyi, saya kalau pandemi juga jualan roti bakar. Roti bakar Bandung dengan untung memang sih hanya 1.500 roti, tetapi lumayan untuk tambahan. Suatu ketika adik tiri saya dan bapak datang ke rumah. Adik saya ini sebut saja namanya Nadia, dan bapak saya sebut saja namanya Sunar. Mereka datang untuk ajari istri belajar online seperti biasa. Sepulang saya COD, kirim-kirim roti. Jadi waktu itu saya baru aja pulang COD, nganter-nganter roti yang saya jual gitu. Tiba-tiba bapak saya ini meminta saya untuk mengantarkan Nadia beli HP. Kemudian saya antarlah dia ke mall. Tetapi ketika saya mau ke mall, tiba-tiba istri bilang, minta saya untuk sekalian jalan nganter roti bakar. Saya pun sanggupi karena lumayan untungnya. Saya bawa roti bakar itu, sebenarnya roti itu baru aja matang ya dari oven. Teksturnya ini lembek dan mudah sekali rusak, makanya saya harus hati-hati. Akhirnya beberapa roti sudah saya antar, sisa 2 pelanggan lagi. Nah, sisanya ini saya pasrahkan ke Nadia gitu. Jadi bawain gitu, minta tolong adik tiri saya untuk bawakan rotinya. Karena saya berpikir ke mall dulu sajalah beli HP, karena tahu sendiri ketika pandemi jam operasi mall ini terbatas gitu. Jadi takut ditutup, saya ke mall dulu baru nanti nganter roti. Kemudian HP sudah dapat. Nah, saya lihat tuh, setelah beli HP saya lihat rotinya yang dibawa Nadia. Ternyata si Nadia ini salah pegang rotinya. Rotinya jadi penyok, nggak seperti bentuk sebelumnya yang mana bisa bikin customer kecewa gitu. Nah, ketika sampai rumah istri saya ini jadi kecewa karena tahu mungkin dia dikasih tahu customernya kali ya.
rotinya penyok, istri saya yang biasanya diam jadi cerewet gitu. Dia jadi yang gerundel, ngomel. Karena saya juga capek ya, tadi itu udah nganter roti, balik lagi malah suruh beli HP, nganter roti lagi. Pas balik ke rumah, istri marah-marah. Karena istri marah-marah, saya jadi emosi waktu itu. Saya emosi, kemudian saya pukul kepala istri dengan helm. Sebenarnya mukulnya nggak keras, tetapi kami tetap berantem, debatnya, sampai Bu RT melerai. Saya mudah emosi karena memang keadaan sulit ya, sulit secara ekonomi. Kemudian di rumah ini kok ada tamu terus yang harus disuguhi makanan setiap datang. Karena mereka datang tuh nggak 1-2 jam, tetapi dari pagi sampai sore, kadang sampai malam. Jadi mungkin saya tuh mudah emosi lah, ekonomi susah, ada orang main terus, kurang lebih kayak gitu. Setelah itu saya pun minta maaf sama istri dan berjanji tidak akan kasar lagi yang dia akan datang lah di masa depan gitu. Sebenarnya waktu itu pertama kali ya saya kasar karena saya capek. Untung istri saya mau mengerti dan tidak berpikir melaporkan saya atau meninggalkan saya. Karena saya sadar istri saya ini tulus banget. Setelah kejadian itu, saya melarang orang tua saya dan anak tirinya untuk datang setiap hari. Saya melarang, takut kedepannya saya jadi emosi karena keadaan rumah ya crowded lah. Jadi takut gampang emosi. Karena saya pikir Nadia kan sudah gede ya, sudah SMP gitu, paling enggak dia bisa belajar sendiri. Kalau diajarin terus sama istri, nanti kapan pinternya gitu. Saya mikir kayak gitu waktu itu. Selanjutnya saya dan istri sudah baikan. Waktu itu saya malam-malam ya sempat mancing gitu. Saya ini punya gaya hidup, pola makan yang tidak teratur. Saya banyak ngerokok untuk mengisi waktu saya yang kekosongan waktu itulah, untuk melepas stres. Nah, ternyata ini awal saya terkena sakit. Dan merupakan ini bagian dari ujian rumah tangga saya dan istri. Suatu ketika saya mancing bersama teman saya untuk melepaskan beban pikiran. Ketika mancing, saya ini minum obat untuk menghilangkan rasa pusing. Setelah 15 menit kemudian, saya minum kopi, saya ini lupa. Di sini ada emot ketawa gitu. Dia lupa minum kopi, padahal sebelumnya minum obat. Jadi racun itu. Kemudian besoknya saya tuh mau mancing lagi gitu. Tiba-tiba anak saya melarang. Berarti ini setelahnya ya. Kemarinnya saya ulang ya. Jadi kemarinnya sempat mancing, minum obat, malah minum kopi. Kemudian besoknya mau mancing lagi. Tiba-tiba anak saya ini melarang. Kelayu bahasa Jawanya ya. Dia ini pengen ikut, mungkin anak kecil ada firasat. Saya tetap mancing walaupun bentar. Betul saja setelah itu saya sakit. Dibawa ke dokter. Kemudian setelah didiagnosa ternyata saya ini punya penyakit serangan jantung ringan. Untung istri saya segera sigap ya waktu itu ke IGD. Kami bawa anak kami yang masih kecil. Nah, di rumah sakit saya dirawat sekitar 3 hari. Alhamdulillah setelah 3 hari saya pulih, berangsur-angsur pulih. Tapi selama saya dirawat, saya merasakan betul ya, saya melihat perjuangan istri dan kebaikan ibu bapak angkat saya. Sedangkan ketika saya sakit ini, keluarga saya nggak ada satupun yang peduli. Emang beberapa ada yang gitu sih. Saya jadi sadar akan ketulusan istri saya dan saya tidak meremehkan ibu rumah tangga. Pendengar drama nikah, ternyata ujianku ini nggak sampai di sini aja, masih ada lagi yang lain.
Saya ini punya sepupu ya, yang rumahnya persis di depan rumah saya. Saya berusaha selalu baik sama orang termasuk keluarga, meski saya ini ada trauma masa lalu yang trauma terkait keluarga lah. Di sini tidak diceritakan gimana. Gak perlu dijabarkan kebaikan saya dan istri saya ke keluarga, tetapi hanya Allah yang tahu. Singkat cerita, kami udah baik dengan oke. Jadi ini tuh kayaknya ada masalah dengan keluarga yang ada yang rumahnya di depan dia persis ya, mungkin ada pada depan. Cuma ceritanya ini mungkin disingkat aja, sudah baikan lah, ada masalah gitu. Tetapi saudara saya ini kadang gak balas kebaikan saya dengan kebaikan, malah balas dengan hal yang gak baik. Waktu itu saya pernah ya dibom paket, jadi dikirimin paket yang banyak dari Lazada, Shopee atas nama saya. Jadi banyak paket datang ke rumah padahal saya ini nggak pesen gitu. Saya dibom paket banyak waktu itu. Kemudian saya tanyalah ke orang itu gitu, yang rumahnya depan saya. Apa sih salah saya kok kamu nih sampai giniin aku seperti ini gitu. Dia ini sebenarnya adik sepupu saya. Tetapi jawaban dia hanya, ya cuma iseng sih aku. Dia cuma jawab seperti itu. Logikanya kan kasihan kurirnya. Mereka cari nafkah, capek-capek ngantar barang. Mungkin sekarang ngantar, besok ngantar. Ditolak, itu saya sih nggak rugi ya karena saya tolak kan, tapi kan kasihan kurirnya gitu. Saya pun gara-gara itu akhirnya selek lagi ya, diem-dieman, nggak baikan sama dia. Sebut saja nama sepupu saya ini Cahyo. Di sini sebenarnya ada nama ya, tapi takutnya ini nama asli ya. Sebut saja nama dia Cahyo. Saya pun cuek ya, gara-gara hal itu udah diem-dieman aja. Kita lagi selek diem-dieman. Nah, suatu ketika saya membeli roti di warung dekat rumah. Waktu itu beli roti, saya ini baru aja pulang lah dari kerja. Saya ketemu dengan Cahyo ketika pulang. Ketika ketemu saya menyapa dia gitu. Tetapi dia ini malah menantang saya. Saya pun tidak membalas. Di sini hanya tertulis menantang ya, saya nggak tahu, mungkin dengan omongan, mungkin ngajak berkelahi. Nah, setelah itu terjadi adu mulut dan kekerasan fisik. Saya pun sama sekali tidak berbuat kekerasan fisik ya. Saya ini waktu itu malah nggak inget apa-apa setelah saya terjatuh di konblok gitu. Saya seperti orang linglung. Kemudian tiba-tiba di rumah di kontrakan sudah banyak orang termasuk saya. Kemudian saya lihat istri saya menangis, dan dia ini menangis dengan nada suara kesal gitu. Saya pun belum mengingat ya apapun, padahal di situ ada beberapa orang termasuk Bu RT. Yang saya rasakan kepala saya ini berat, kemudian saya mual. Istri pun berbicara dengan saya agar saya ini dibawa ke rumah sakit, ke IGD, tetapi waktu itu saya menolak. Setelah kejadian itu saya dirawat istri. Istri saya merawat saya dengan baik, tetapi istri saya ini selalu sewot gitulah, kesel gitu. Ya kebanyakan masalah rumah tangga. Oke. Jadi ini tuh masalah perselisihan dengan keluarga gitu maksud dia. Jadi ujian cinta saya ini nggak diuji dari harta, berantem suami istri, tetapi diuji terkait hubungan dengan keluarga. Suatu ketika terjadi perdebatan saya dan istri. Istri saya ingin memperkarakan masalah tadi ke jalur hukum. Sedangkan saya masih kasihan dengan 3 anak Cahyo yang masih kecil-kecil. Kemudian ibu Cahyo ini merupakan bule saya. Dia memiliki penyakit kanker payudara, jadi saya kasihan sama dia kalau diperkarakan ke hukum. Tetapi jawaban istri saya, Mas, kenapa sih kamu
masih ada rasa kasihan kepada Cahyo. Cahyo memang adik sepupu kamu, tetapi kan dia nggak kasihan. Kamu juga punya anak-anak, kalau kamu kenapa-napa, dia nggak kasihan sama kamu gitu. Ini negara hukum, kita ini warga Indonesia berhak melapor secara hukum jika kita dirugikan gitu secara fisik. Kamu seperti ini jadi nggak bisa kerja loh, nggak bisa beraktivitas, kerja jadi terganggu, jadi kebanyakan istirahat. Kerugian bukan hanya materi, Mas, tetapi fisik juga, ini harus dilaporkan, Mas, gitu. Kata istri saya seperti itu. Aku pun di tengah kondisi sakit mencoba menenangkan istri, tetapi istri tetap keras kepala. Walaupun aku tahu ya, dia ini keras kepala karena cinta dan sayang sama aku. Akhirnya didapat kesepakatan kalau aku mau dibawa periksa ke rumah sakit terkait kepala saya ini yang sakit. Kami pun meminta rujukan ke Vaskes tingkat 1. Di klinik antrinya ternyata lama. Hari berikutnya kami ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan diagnosa cerebral oedema. Ini mohon maaf ya kalau saya salah baca. Besoknya hari Minggu saya benar-benar rasanya nggak enak, kemudian saya istirahat di rumah karena saya ini masih pusing kepalanya. Dan saya belum diberikan obat sama dokter karena masih ada hari pemeriksaan lanjutan hari Senin. Pada hari itu ketika saya dan istri berbincang-bincang santai di rumah, tiba-tiba ada tamu datang. Yang datang itu yaitu kakak saya bersama seseorang, namanya Heru, nama samarnya. Kemudian ada Cahyo, tadi sepupu saya. Sebenarnya saya belum ingat apapun ya, gara-gara kepala saya yang kebentur. Mereka datang untuk ini ya, Cahyo ini untuk meminta maaf. Dia kemudian menjelaskan kejadian waktu itu. Saya pun mengiyakan karena kalau buat saya ya, ketika orang sudah minta maaf ya udah anggap selesai, dia udah datang dengan baik minta maaf. Tetapi ketika Cahyo ini memberikan penjelasan, sebenarnya kepala saya ini berusaha mengingat tapi agak sulit. Dan saya merasakan ada yang aneh dari penjelasan dia. Setelah itu malam harinya, saya akhirnya konsultasi dengan Ustadz di salah satu pondok pesantren di Jogja. Ustadz tersebut merupakan teman lama saya yang kebetulan dia jadi salah satu ustadz di pondok pesantren. Saya pun menceritakan semuanya kejadian yang saya alami kepada beliau melalui WA. Nah, setelah WA saya pun disuruh beliau malam itu ke rumahnya. Saya meminta izin ke istri, tetapi istri saya agak berat mengizinkan karena kondisi waktu itu sudah malam dan saya belum pulih sepenuhnya. Tetapi entah kenapa ya, kata hati saya ini saya ingin ke sana malam itu juga. Nah, setelah mendapatkan izin dari istri, akhirnya saya berangkat ke rumah Ustadz itu. Sesampai di rumah Ustadz memberikan saya minum, kemudian saya meminumnya. Ustadz bilang kalau air ini sudah didoakan, semoga bisa segera pulih lah sakitnya dan bisa beraktivitas mencari nafkah untuk anak dan istri. Saya pun mengaminkan dan mengiyakan doa beliau. Tidak lama saya akhirnya pulang. Ternyata istri saya belum tidur. Katanya dia nunggu saya. Begitu khawatirnya istri kepada saya. Saya pun menyuruh istri saya tidur, tetapi saya ini malah yang gak bisa tidur. Saya gelisah, saya mencoba mengingat-ingat tentang kejadian kemarin ya. Walaupun dokter ini sudah melarang, yang melarang dokter syaraf. Saya ini dilarang mengingat yang keras-keras itu. Nah, dini harinya saya masih nggak bisa tidur. Saya pun jalan ke tempat kejadian yang waktu itu saya jatuh ya sama Cahyo.
Lokasinya di jalan kampung. Saya berdiam beberapa waktu sampai azan subuh. Kemudian setelah itu saya balik lagi ke kontrakan, saya sholat. Setelah sholat saya berdoa. Katanya kan, berdoalah ketika kamu dalam kesusahan maupun kesenangan. Itu pesan dari Ustadz. Karena Allah tidak pernah tidur, Allah Maha Adil dan Maha Kuasa. Kemudian ketika pukul menunjukkan jam 5 pagi, istri saya ini bangun. Dia tanya, kamu kok belum tidur mas, kenapa? Saya pun menjawab, aku susah banget tidur, gak bisa tidur nih gitu. Gak lama itu istri masuk ke kamar mandi, dan setelah itu tiba-tiba saya bisa mengingat semua kejadian yang terjadi. Ya benar sekali, penjelasan Cahyo ini yang kemarin sebenarnya itu tidak benar. Dia ini mengada-ngada, ada yang ditambah-tambahi. Sifat manusia terkadang seperti itu. Saya pun ya udahlah berusaha menerima dengan lapang dada. Tetapi kesel karena saya ini tahu kronologinya gitu. Ternyata waktu itu kejadiannya yang benar, saya itu ketika pulang dari warung ya ketemu Cahyo. Kemudian saya nyapa dia tetapi didiemin gitu. Karena didiemin saya terpancing emosi. Nah setelah itu Yon memukul saya dengan helm, mendorong saya sampai jatuh terbentur kepala saya ke konblok. Walaupun saya jatuh terbentur, saya waktu itu diem karena saya tidak membalas karena di situ ada bule saya gitu, yang merupakan ibu ini Cahyo yang kena kanker itu. Karena begitupun dia kan bule saya, jadi saya kasihan kalau saya sampai berantem ketahuan dia gitu. Mungkin setelah itu jatuh itu jadi pingsan gitu ya. Di sini nggak tertulis, tapi saya asumsi setelah dipukul dia ini diem kemudian jatuh pingsan. Ketika saya mengingat itu saya kesel, tetapi istri mengingatkan jangan membalas kekerasan fisik dengan kekerasan fisik, itu sama aja, nanti jadi bumerang buat diri sendiri. Memang betul sih, nanti malah jadi makin runyam ya masalahnya. Istri pun masih bersikeras untuk memperkarakan, tetapi saya masih kasihan sekali lagi kepada anak-anak Cahyo gitu kalau sampai dia di penjara. Saya percaya kuasa Allah, cepat atau lambat semua ada hukumnya. Saya memilih fokus kepada kesehatan saya dan berencana mengajak istri saya pindah agar kami jauh dari keluarga dekat. Karena keluarga dekat ini kalau jauh wanginya seperti parfum, kalau dekat seperti bau kotoran. Nah, dia nulis seperti ini. Seperti itu maksudnya. Mungkin pepatah itu memang benar. Walaupun ya tidak semua keluarga seperti itu ya. Tiap orang punya watak masing-masing. Senin pun tiba, saya pun berangkat ke rumah sakit dengan anak saya yang masih berumur setahun lebih dan anak yang besar di rumah karena harus belajar sekolah online. CT scan otak, hasil CT scan otak telah keluar. Hasilnya itu ternyata ada pendarahan di bagian otak kiri, pendarahan ringan. Saya masih bersyukur karena ternyata masih ringan, tetapi istri dia bilang meskipun ringan, kalau berhubungan dengan kepala pasti ada efek jangka panjangnya, kata istri. Tetapi saya meminta istri untuk tetap menahan diri, melaporkan kejadian ini ke polisi. Saya sangat menyesal ya di dalam hati kalau tahu tindakan Cahyo ini seperti itu ternyata ke saya. Saya nyesel dulu ini saya menerima tawaran Cahyo untuk tinggal dekat rumah dia. Karena ternyata malah memunculkan banyak masalah. Sebenarnya banyak hal ya kalau dia ini pernah mengerjai saya ya. Seperti tagihan listrik yang gak ada struknya. Karena listrik dan air itu masih gabung dengan kontrakan dia, keluarga dia. Dan masih banyak hal kelicikan Cahyo terhadap saya, tetapi saya tetap diam.
Sampai sekarang saya masih ada efek sakit kepala ya, seperti vertigo. Tetapi saya tetap sabar dan percaya kepada kuasa Allah. Di tengah saya sakit, kami tidak ada pemasukan. Alhamdulillah, ibu bapak angkat saya ini dan teman-teman saya masih menunjukkan kepedulian. Jadi berbuat baiklah kepada siapa saja, bahkan orang yang sudah menyakitimu, karena yakinlah akan ada balasan yang baik di kemudian hari, mungkin kepada kamu, mungkin kepada anak-anak. Oke, jadi kalau saya lihat tuh kan dia kan sebelumnya suka nraktir teman-temannya. Ya, mungkin emang kebaikannya dibalas di kemudian hari. Akhirnya teman-temannya datang, bantu gitu ketika sedang mengalami kesulitan. Lanjut lagi. Kami pun akhirnya pindah mendapatkan kontrakan baru, tempat tinggal sekarang ini. Alhamdulillah sekali dapat tetangga yang baik-baik. Meskipun mereka ini bukan sedarah, bukan keluarga, tetapi mereka baik. Pendengar Dramanika, begitulah cerita rumah tangga dari saya. Permasalahan perdebatan dengan istri ternyata banyak dipicu bukan dari diri sendiri, tetapi dari orang lain, yang mana keluarga saya sendiri. Dalam masa PPKM pandemi ini, saya ternyata belum berakhir ujian berat kami. Masalah kebutuhan ekonomi mungkin bukan hanya ujian saya, tetapi mungkin banyak orang lain juga ngalamin kesulitan ini. Sebenarnya cekcok mulut dengan istri masih ada, tetapi kami masih saling memahami. Karena di balik ujian pasti ada sesuatu yang indah. Kami berprinsip masalah harus selesai saat itu juga. Gak ada yang boleh keluar rumah kalau kita dalam keluarga sedang ada masalah. Maksudnya masalah suami istri. Karena omongan orang ketiga kadang ada yang seperti malaikat, kadang ada yang pedas seperti menyik-nyik level pol. Ini dia nulis seperti itu sampai ada emot ketawa. Sekarang kami bersyukur dan menjalani hidup karena bukanlah rezeki dan anak sudah diatur sama yang pencipta. Intinya kita jalani hidup, syukuri nikmat masalah ini karena roda pasti berputar. Oke, terima kasih Dramanika, semoga berkembang. Semoga cerita saya ini bisa ada manfaatnya dan bisa jadi bacaan ketika suntuk. Oke, terima kasih teman-teman. Ini lumayan lama ya ceritanya. Ini adalah cerita gimana ya? Sebenarnya cerita ini banyak terjadi di kehidupan rumah tangga. Cerita yang umum tetapi cukup kita ini relate banget sama cerita ini. Jadi ketika kamu punya masalah jangan sedih, karena nggak hanya kamu yang mengalami ya. Kita tetap semangat, fokus untuk bahagiakan keluarga. Jangan terlalu dengerin omongan orang lain, kalau itu malah nggak baik buat anak istri kita. Oke, terima kasih. Jangan lupa share ya, komen juga di YouTube. Kalau mau kirim cerita, DM aja ke Instagram @dramanika. Terima kasih semuanya.